Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau ceritain sebuah kisah legendaris tentang seorang trader muda di akhir tahun 90-an. Anak muda ini tuh merupakan karyawan baru di sebuah perusahaan yang nugasin dia buat ngelakuin perdagangan kontrak surat berharga. Jadi seorang karyawan junior, dalam waktu singkat anak muda ini tuh berhasil ngejutin semua rekan kerjanya. Karena dia tuh berhasil dapetin profit sampai ratusan juta dolar. Siapa sih anak muda ini? Gimana ya kisah lengkapnya? Nah, di video kali ini aku mau nyeritain latar belakang sosok ini, sekaligus gimana sih strategi dia bisa ngedulang profit sampai triliunan rupiah di usia yang masih muda banget. Sosok ini namanya John Douglas Arnold atau sering disebut John D. Arnold. Dia lahir di tahun 1974 dan dibesarin di kota Dallas, Texas, Amerika Serikat. John lahir di keluarga menengah tapi ayahnya wafat nih pas dia masih berusia 18 tahun. Lingkungan tempat John dibesarin ini cukup erat sama industri minyak bumi yang saat itu tuh lagi booming di negara bagian Texas. Di sisi lain sejak kecil John ini tertarik banget sama dunia matematika. Sampai beberapa kali menangin kompetisi matematika ngewakilin sekolahnya. Masuk kuliah John ngambil jurusan matematika ekonomi di Vanderbilt University dan cuma butuh waktu 3 tahun doang buat lulus kuliah. Berbekal gelar matematika ekonomi dan dekat sama industri minyak bumi, John mulai karir pertamanya di sebuah perusahaan energi terkemuka di masanya, yaitu perusahaan Enron. Ada yang tahu nggak? Di tahun 1995, pas berusia 21 tahun, John ini ngawalin karir pertamanya di Enron sebagai analis ekonomi junior. Mungkin sebagian dari kamu ada yang tahu ya, kalau perusahaan Enron pada akhirnya sempat tersandung skandal keuangan. Tapi di tahun 1995, saat itu Enron merupakan sebuah perusahaan energi paling inovatif dan diseganin di Amerika, yang terkenal selektif banget buat ngerekrut karyawannya, di mana cuma orang-orang cerdas sepilih doang yang bisa kerja di sana. Di awal karir, John ini kerja sebagai junior oil analyst. Dirinya dibimbing sama dua sosok cerdas lain yang merupakan senior trader di pasar keuangan, yaitu Jeffrey Busan dan Lawrence Wally. Di bawah bimbingan dua sosok senior ini, karir John berkembang pesat banget. Ditambah lagi pengetahuannya tentang industri minyak yang dia saksiin sejak kecil. John tuh jadi lebih paham lagi logika industri minyak dan gas alam, proses pengeboran, proses distribusi, sampai faktor-faktor yang bikin harga minyak naik turun di pasaran tuh udah jadi tontonan sehari-hari yang dia saksiin di kampung halamannya. Karena pengetahuannya ini, akhirnya dia dipercaya jadi seorang trader yang langsung berdampingan sama para seniornya. Dari yang kerjaan awalnya tuh cuma ngasih data ke para senior trader, sekarang Arnold mulai dilatih buat jadi trader beneran yang secara langsung ngelola aset perusahaan di perdagangan kontrak berjangka. Cuma dalam waktu 2-3 tahun, John yang masih berusia 25 tahun tuh berkembang jadi salah satu trader terbaik di perusahaannya. Dibekali pemahamannya terkait industri minyak, kemampuan matematika, dan bimbingan para senior, yang berkontribusi pada profit 300 juta US dollar yang semuanya tuh dia raih dari perdagangan kontrak minyak bumi dan gas alam. Hal ini tentu bikin banyak koleganya kaget dan juga kagum. Soalnya kemampuan John ini bukan cuma didasarin sama keberuntungan, tapi juga keuletan dan kedisiplinan yang luar biasa banget. Jadinya dia bisa ngasihin profit ratusan juta dolar secara konsisten dalam beberapa tahun. Masih muda, cerdas, dan pencapaian yang luar biasa, ini tuh bikin karir John Arnold naik cepet banget sampai jadi managing director dan jajaran eksekutif pas masukin tahun 2000. Dan disinilah puncak keberhasilan John. Di usia 28 tahun, John berhasil ngebukuin profit trading komoditas minyak dan gas sebesar 750 juta dolar dalam waktu 1 tahun. Jumlah profit itu kalau dihitung nilainya dalam rupiah di tahun 2023, kira-kira setara sama 18 triliun rupiah. Sebuah pencapaian yang luar biasa banget. Keuntungan fantastis itulah yang akhirnya bikin dia jadi seorang legenda di kalangan para trader bahkan sampai sekarang. Dan dari profit besar yang dia bawa ke perusahaan, John Arnold dapetin bonus besar dari perusahaannya sampai 8 juta dolar. Dari situ dia akhirnya ngedirin perusahaannya sendiri namanya Centaurus Energy. Setelah punya perusahaannya sendiri, John tuh makin ngebut dalam dunia trading energi sampai di tahun 2007, John Arnold sempat dinobatin sebagai miliarder termuda di Amerika, yang harta kekayaannya mencapai 1 miliar dolar di usia 33 tahun. 5 tahun kemudian kekayaan John terus meningkat. Sampai akhirnya dia mutusin buat pensiun di tahun 2012 pas usianya nyentuh 38 tahun.
Sampai saat ini John Arnold aktif di yayasan amal yang dia diriin dengan nama Arnold Ventures yang masih aktif banget berkontribusi buat berbagai isu nasional di Amerika dan udah nyumbang lebih dari $1 miliar atau sekitar 14,5 triliun rupiah buat berbagai isu kayak pendidikan, kesehatan, riset ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Wah, luar biasa banget ya kehidupan John. Bahkan kabarnya John dan istrinya udah nyepakatin kesepakatan The Giving Pledge, di mana mereka setuju nih buat nyumbangin sebagian besar harta kekayaannya pas dia udah meninggal. Sampai saat ini John masih aktif nih dalam kegiatan yayasan dan juga isu sosial politik di Amerika. Tapi terlepas dari itu, dirinya dikenal sebagai salah seorang trader legendaris yang berhasil ngebangun kekayaannya dari nol, sampai akhirnya berhasil jadi bilioner termuda di Amerika di tahun 2007. Oke, sampai sini mungkin kamu penasaran gitu. Sebetulnya apa sih rahasia kesuksesan John dalam karirnya di dunia trading? Kira-kira ada nggak sih hal yang bisa kita semua serap dari kesuksesannya dalam dunia trading? Secara umum John Arnold emang nggak pernah ya secara terbuka nyeritain tentang metode yang dia pakai. Tapi dari beberapa catatan dan potongan wawancara, kita tuh bisa ngeliat beberapa prinsip yang dia lakuin selama aktif jadi seorang trader. Yang pertama, John adalah orang yang fokus banget di pasar perdagangan yang benar-benar dia pahamin, yaitu di komoditas minyak dan gas. Padahal di era itu kebanyakan justru lebih suka trading saham, forex, dan emas loh. Tapi John ini justru milih buat fokus di trading komoditas minyak dan gas. Dan dengan jadi orang yang fokus, dia berhasil nih ngebuktiin kesuksesannya. Yang kedua, John ini sosok yang sangat disiplin dan penuh perhitungan. Dalam satu wawancaranya dengan media Reuters, John tuh bilang nih, kalau buat bisa sukses, dirinya harus disiplin 100% dan selalu ngambil keputusan secara objektif dan juga berbasis data. Secara umum, John bilang kalau dirinya ngambil keputusan trading berdasarkan data-data objektif, kayak ketersediaan suplai atau pasokan minyak dan juga data-data fundamental keuangan dalam laporan keuangan perusahaan energi, di mana kombinasi dari kelangkaan pasokan dan juga kondisi laporan keuangan perusahaan energi itu tuh jadi indikator utama dalam keputusannya buat beli komoditas minyak dalam jumlah yang sangat banyak, buat dia jual lagi di harga yang lebih tinggi. Oke, itu tadi kisah tentang seorang trader legendaris yang mungkin bisa dibilang sebagai trader komoditas energi yang paling sukses panjang sejarah. Sekarang mungkin kamu penasaran gitu, kira-kira bisa nggak ya kita nyoba buat belajar trading komoditas minyak kayak John Arnold ini? Atau kita harus jadi karyawan perusahaan energi dulu baru bisa jadi trader? Sebetulnya kita semua juga bisa loh trading kontrak berjangka kayak minyak bumi dan gas alam secara resmi di Indonesia. Cuma pesan dari aku pasti ini, kalau kamu mau nyoba trading komoditas minyak, itu tuh harus di broker atau platform yang udah punya izin dan berdiri secara legal di Indonesia. Misalnya Valbury yang merupakan broker berizin resmi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di Indonesia sejak tahun 90-an. Broker Valbury ini ngelayanin banyak banget perdagangan komoditas aset kayak emas, minyak, dan juga mata uang asing. Nah, buat kamu yang mungkin baru mau mulai coba-coba belajar, kamu bisa mulai di akun demo aplikasi Valbury ya. Dengan 30 tahun pengalamannya, Valbury udah jadi perusahaan yang mateng banget. Bahkan Valbury ini udah beroperasi duluan di Indonesia sebelum John Arnold mulai trading pertamanya di Amerika. Nah, menariknya Valbury juga nyediain akun demo di mana para pemula bisa nyoba buat trading komoditas kayak John Arnold, tapi nggak pakai uang beneran. Akun demo ini bisa jadi sarana latihan dan juga simulasi, seolah-olah ngelakuin trading di kondisi market perdagangan nyata, tapi bedanya pakai uang virtual dulu. Aku sendiri nyaranin kamu yang pemula buat nyobain berbagai fitur di akun demo dulu, sebelum nantinya kamu bisa switch langsung ke akun real. Di Valbury ini ada ratusan indikator trading yang bisa kamu pelajarin dan praktekin sendiri juga. Gak cuma itu aja, Valbury juga nyediain fitur di mana posisi perdagangan apapun gak bakal kena biaya inap selama maksimal 5 hari. Terus ada juga fitur Dynamic Leverage, di mana kita bisa ngelipat gandain keuntungan kita jadi 1:500, dan rasio yang biasa dipakai sama para trader profesional kayak John Arnold. Tapi ingat, makin tinggi tingkat leverage yang kamu pilih, ya risiko kamu juga bakal makin besar. Jadinya buat pemula aku saranin kamu switch leverage yang lebih aman aja. Nanti baru naik perlahan deh setelah kamu makin jago. Oke, segitu aja yang mau kesampaian tentang trader legendaris John D. Arnold. Semoga video ini bisa nambah wawasan dan menginspirasi kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.